Assalamualaikum anak-anakku. Kita jumpa lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Silakan ditonton video berikut ini. Silakan. Kompetensi dasar materi hari ini masih sama, yaitu kompetensi dasar 4.2. Menyajikan hasil identifikasi mengenai keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, murid dapat membuat poster tentang keragaman suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Bapak mengingatkan, bentuk keragaman di Indonesia yang sudah kita pelajari kemarin ada 7. Yang pertama, suku bangsa. Yang kedua, rumah adat. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, pakaian adat. Yang kelima, senjata. Yang keenam, tarian. Dan yang ketujuh, alat musik. Bentuk keragaman yang pertama yang kita pelajari adalah keragaman suku bangsa. Di Pulau Jawa terdapat 6 suku bangsa. Yang pertama suku Jawa. Yang kedua suku Tengger yang hidup di sekitar Gunung Bromo. Yang keempat suku Baduy yang hidup di Banten. Yang kelima suku Betawi yang hidup di Jakarta. Yang keenam suku Madura yang hidup di Pulau Madura, Jawa Timur. Yang keenam adalah suku Sunda yang hidup di Jawa Barat. Keragaman yang kedua adalah rumah adat. Rumah adat yang pertama adalah rumah adat Madura atau yang bernama Tanean Lahjeng. Rumah adat yang kedua adalah rumah adat Tengger, rumah adat dari suku Tengger. Rumah adat yang ketiga adalah rumah adat suku Baduy yang disebut Sulah Nyanda. Rumah adat yang berikutnya adalah rumah adat Betawi yang disebut Rumah Kebaya. Yang berikutnya adalah rumah adat dari Sunda yang sering disebut Jublek Nangkup. Berikutnya rumah Joglo berasal dari suku Jawa. Keragaman berikutnya adalah bahasa. Bahasa bisa berbentuk lisan maupun tulis. Bahasa tulis bagi suku Jawa disebut aksara Jawa. Sementara bahasa lisannya terbagi menjadi 3, yaitu Kromo Inggil, Kromo Matya, lan Ngoko. Makan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa bisa dahar, maem, atau mangan. Dahar adalah bahasa Kromo Inggil untuk makan, maem Kromo Matya, lan mangan Ngoko. Di suku Sunda, kata makan ini juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling halus adalah tuang, tingkatan yang menengah adalah neda, dan tingkatan yang biasa adalah dahar. Di Betawi, bahasa makan itu gegares. Sedangkan bahasa Madura ngakan, bahasa Baduy daang, dan bahasa Tengger mangan. Dan mangan dalam bahasa Tengger ini sudah merupakan bahasa yang halus. Keberagaman berikutnya adalah senjata. Senjata tradisional suku Betawi disebut golok. Senjata tradisional suku Baduy adalah bedok dan baliung. Sementara senjata tradisional suku Sunda adalah kujang. Kita tahu senjata tradisional suku Jawa adalah keris. Suku Madura mempunyai senjata tradisional celurit, dan suku Tengger biasa menggunakan senjata parang untuk kegiatan sehari-hari. Keberagaman yang berikutnya adalah pakaian.
Pakaian khas suku Madura bagi laki-laki menggunakan atasan yang disebut pesaan dan bawahan celana komprang. Untuk wanitanya menggunakan kebaya dan rancongan. Suku Sunda bagi laki-laki menggunakan celana pangsi atau celana komprang dan salontreng. Kemudian bagi wanita menggunakan baju kebaya serta bawahannya sinjang bujel. Bagi suku Baduy menggunakan pakaian jamang sangsang yang didominasi dengan warna hitam atau putih. Suku Betawi bagi laki-laki menggunakan baju ujung serong. Sedangkan bagi wanita menggunakan baju kurung dan kain sarung. Suku Tengger karena daerahnya yang dingin, mereka biasa menggunakan sarung dan udeng sebagai penutup kepala. Sedangkan suku Jawa bagi laki-laki menggunakan beskap dengan bawahan jarik dan wanitanya menggunakan kebaya dengan bawahan jarik juga. Keberagaman berikutnya adalah tarian. Tari suku Betawi salah satunya tari Yakpong. Suku Sunda mempunyai tari tradisional, salah satunya adalah tari Jaipong. Namanya hampir sama, Jaipong dan Yakpong, tetapi kalian harus bisa membedakan. Sementara suku Baduy mempunyai tari daerah tari Maler Beduk. Suku Madura mempunyai tarian topeng getak. Sedangkan suku Tengger mempunyai tari tradisional tari sodoran. Dan suku Jawa mempunyai tarian tradisional tari gambyong. Keberagaman yang ketujuh adalah alat musik. Suku Madura mempunyai alat musik khas yaitu saronen. Saronen berupa alat musik tiup yang dibunyikan pada saat upacara-upacara adat. Untuk suku Jawa mempunyai alat musik tradisional berupa gamelan. Gamelan pada umumnya adalah berupa alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Suku Sunda mempunyai alat musik tradisional berupa angklung. Angklung terbuat dari bambu. Jika digetarkan, maka angklung ini saling memukul antara bambu yang satu dengan bambu yang lain, sehingga menimbulkan bunyi. Suku Betawi mempunyai alat musik berupa gambang dan kromong. Suku Baduy mempunyai alat musik kecapi. Karena bentuknya mirip dengan perahu, maka disebut kecapi perahu dan suling. Sedangkan suku Tengger mempunyai alat musik berupa srompet. Demikian anak-anakku, sekilas tentang keanekaragaman budaya di suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Agar kalian lebih mengenal, maka Bapak memberikan tugas. Tugas yang harus kalian kumpulkan adalah carilah informasi tentang salah satu suku bangsa yang hidup di Pulau Jawa beserta seluruh keragaman yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengetahui, maka tolong dibuat dalam bentuk poster dengan menambahkan gambar yang sesuai dan dihias agar terlihat menarik. Kemudian di pertemuan berikutnya, setelah hasil karyamu jadi,
kalian Bapak minta untuk mempresentasikan hasil karya kalian atau poster kalian melalui Zoom, agar teman-teman kalian juga mengetahui dan mengenal suku-suku yang ada di Pulau Jawa lebih mendalam. Dan jangan lupa hasil karya itu kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke wali kelas. Selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa lebih mengenal suku-suku yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.